Lutian, lulusan perguruan tinggi baru-baru ini, sedang dalam perjalanan pulang setelah hari kerja yang panjang dan melelahkan. Tiba-tiba sebuah mobil mewah menabraknya dengan keras. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan dan kaget murni. Dalam sepersekian detik itu ia melihat sang pengemudi mobil mewah tersebut. Wanita itu sangat cantik, sedang merokok sebatang rokok. Lampu depan mobil menyilaukan mata, dan tubuh pemuda itu terlempar ke udara akibat benturan. Saat tubuhnya melayang di udara, sebuah pikiran aneh muncul di benaknya. Mati di tangan wanita cantik ternyata tidak terlalu buruk. Sistem memberi selamat kepadanya karena telah menjadi penyelamat kiamat. Ia akan segera dilemparkan ke dunia pasca kiamat yang menghadapi krisis bior. Lutian panik dan berteriak bahwa ia tidak mau pergi. Ia bahkan belum pernah mencium siapapun. Pikiran negatifnya menciptakan anomali pada sistem. Proses transmigrasi berada di ambang kegagalan. Transmigrasi selesai. Anehnya, ia terbangun dalam kebingungan. Wajahnya sepenuhnya dibalut perban dan memar. Ia langsung duduk tegak di tempat tidur sambil berteriak bahwa ia tidak ingin transmigrasi, hingga muncul peringatan sistem bahwa teriakan itu menarik perhatian zombie. Pemuda itu langsung berhenti berteriak dan memandang sekeliling dengan bingung. Ia menyadari bahwa ia bukan berada di dunia asing, melainkan di sebuah kamar hotel. Kemudian ia memperhatikan pakaiannya dan perban di kepalanya. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit dan terhubung dengan infus. Sistem memberi peringatan tentang cairan infus yang sedang diterimanya. Cairan itu beracun namun meningkatkan poin kesehatan. Ia melirik ke lantai dan melihat tikar yoga serta beberapa pakaian dalam. Sistem mengidentifikasi benda itu sebagai armor HPWR. Lutian terkejut dengan penemuan armor HPWR tersebut. Ia tidak percaya apa yang dikatakan sistem. Tiba-tiba Lutian merasakan sakit tajam di lengannya dan tanpa berpikir panjang ia mencabut infus itu. Muncul misi untuk tinggal bersama zombie peringkat S selama 73 jam dengan imbalan 2 kali lipat. Ia mendengar suara di pintu dan panik, menyadari bahwa sistem kiamat ini nyata. Layar memperingatkan bahwa zombie peringkat S sedang mendekat dan ia harus melarikan diri atau bertarung. Pemuda itu menegang. Tingkat kesulitan misi langsung sangat tinggi sejak awal. Saat itu pintu terbuka dan seorang wanita cantik yang hanya mengenakan handuk keluar dari kamar mandi. Pemuda itu menatapnya, berpikir bahwa wanita itu pasti peringkat S, namun ada sesuatu yang terasa tidak tepat. Ia terpesona oleh status wanita tersebut, memperhatikan betapa putih kulitnya. Wanita itu mencubit pipinya dan berkata senang melihatnya akhirnya sadar setelah pingsan selama 3 hari. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai penyelamatnya, namun ia benar-benar kebingungan. Sistem mendesaknya untuk menyerang zombie itu, menunjukkan jarak yang sempurna untuk serangan mematikan, namun pemuda itu mengabaikan peringatan dan bertanya apakah mereka berada di tahun 2024. Wanita itu menganggap pertanyaan itu aneh namun mengonfirmasi tanggal tersebut. Kemudian ia bertanya apakah wanita itu yang menyelamatkannya. Wanita itu menjawab ya dan menyatakan bahwa sekarang ia harus menaatinya, namun sistem tetap mendesak untuk menyerang. Seorang dokter muncul dan berkata bersyukur ia tidak mengalami kerusakan otak akibat kecelakaan. Wanita peringkat S itu berterima kasih kepada dokter yang memiliki peringkat A di atas kepalanya, dan mereka berbincang tentang sebuah jamuan makan malam. Pemuda itu terkejut. Semua orang memiliki kotak status dan sistem menyebut mereka semua zombie. Ia menyadari bahwa peringkat tampaknya terkait dengan status sosial masing-masing orang di masyarakat ini. Seorang perawat mendekat untuk merawat lengannya dan ia bertanya di mana mereka berada. Perawat itu menjelaskan bahwa ini adalah rumah sakit swasta milik seorang pria sangat kaya dan semuanya mulai terasa masuk akal. Wanita itu memasang perban di tempat suntikan dan ia merasakan sengatan kecil di lengannya. Sistem berbunyi, menyatakan bahwa ia sedang diserang oleh zombie, namun pemuda itu menganggap itu konyol. Perawat mengungkapkan bahwa CEO Wong telah menyelamatkannya dan membayar semua biaya pengobatan. Ia menatap wanita kaya itu, meragukan ceritanya. Semuanya tidak masuk akal. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul dan ia teringat bahwa wanita itu adalah orang yang menabraknya dengan mobil. Tiba-tiba CEO itu menatapnya dengan serius dan pemuda itu menegang, takut ketahuan. Ia memperhatikan tikar yoga dan menyimpulkan bahwa wanita itu telah berada di kamarnya selama 3 hari terakhir. Ia membayangkan wanita itu sedang meregangkan tubuh dan sistem memperingatkan bahwa zombie peringkat S berada dalam posisi hayat tak stance. Ia melihat wanita itu berganti pakaian dan sistem mengumumkan bahwa zombie peringkat B kini menjadi peringkat S dan sedang melepas armornya. Peringatan menyatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk mengalahkannya dan ia bertanya-tanya apakah akan ada imbalan. Termotivasi oleh imbalan, pemuda itu menangis namun berkata ingin melawan zombie. Sistem mendorongnya untuk mengadopsi pola pikir kiamat, namun CEO itu mengintimidasinya hanya dengan satu sentuhan dan ia membatalkan niat menyerang. Ia berkata itu kesalahpahaman dan sekarang ia mengerti. Wanita itu memaksanya mengulang cerita sampul.
Ia ditabrak dalam tabrak lari dan Sio baik hati menyelamatkannya. Wanita itu memujinya karena cepat belajar dan menepuk lengannya. Kemudian ia berkata pemuda itu boleh pulang dan pemuda itu terkejut. Sio menjelaskan bahwa ia memiliki urusan mendesak. Ia menyuruh pemuda itu menjadi anak baik dan tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi. Ia berbisik peringatan berbahaya di telinga pemuda itu. Jika seorang wanita aneh datang mencarinya, ia tidak boleh mengucapkan satu kata salah pun. Wanita itu mengakhiri ancamannya dengan senyum gelap, menyatakan bahwa jika tidak, itu akan menjadi masalah besar baginya. Pemuda itu menyadari itu ancaman langsung dan semakin yakin dengan segalanya. Takut namun bertekad, ia memberanikan diri bertanya. Ia bertanya apakah wanita itu putri dari pengusaha terkenal Wong Han. Lagi pula nama belakangnya Wong dan rumah sakit itu milik grup dinasti. Wanita itu mengonfirmasi bahwa ia adalah Wong Yurang, manajer di grup tersebut. Pemuda itu terkejut dan langsung memikirkan untuk meminta mobil mewah sebagai ganti rugi. Ia bertanya mengapa wanita itu mengungkap identitasnya tanpa takut pemerasan. Wanita itu tertawa dan berkata pemuda itu tidak tampak seperti tipe tersebut. Tiba-tiba seseorang memanggil dari luar pintu. Sistem memperingatkan tentang dua zombie peringkat A yang mendekat dan pemuda itu menegang. Pintu terbuka memperlihatkan dua pria berjas dengan peringkat A. CEO menyatakan bahwa mereka adalah pengawal untuk mengawasinya dan pemuda itu langsung memahami situasinya. Wanita itu memberi tatapan terakhir dan memerintahkan agar ia tetap di tempat dan tidak pergi kemanapun. Ia menyetujui dengan ketakutan karena tidak punya pilihan lain. Kemudian CEO itu akhirnya meninggalkan rumah sakit malam itu. Pahlawan kita ditinggalkan sendirian di kamarnya, merenungkan penjara mewahnya. Sendirian di kamar, ia mengambil ponsel untuk mengirim pesan kepada bosnya, namun pemimpin timnya memecatnya tanpa pikir panjang. Pemuda itu kehilangan pekerjaan dan kini terjebak di rumah sakit. Ia meragukan apakah CEO itu benar-benar akan memberikan kompensasi. Berbaring di tempat tidur, ia mendapat ide dan teringat sistem. Antarmuka muncul, siap menampilkan panel statusnya. Lutian muda menatap jendela statusnya dan terkejut. Ia hanya level 1 dan semua statnya sangat rendah. Ia kemudian melihat status CEO dan pengawalnya. Mereka semua peringkat S atau A dan jauh lebih kuat darinya kecuali keberuntungannya. Lutian marah dengan stat mediocre miliknya. Masuk ke kiamat minggu ini akan menjadi hukuman mati. Ia kemudian memutuskan untuk memeriksa toko sistem guna melihat apa yang bisa dibeli. Layar menunjukkan beberapa item terkunci dan beberapa slot tersedia. Pemuda itu memperhatikan bahwa ia memiliki 1.480 poin. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah mata uang sistem untuk membeli item. Sistem mengingatkannya tentang misi tinggal bersama zombie peringkat S. Imbalannya telah digandakan, itulah mengapa ia memiliki begitu banyak poin. Dengan senyum serakah, harapannya melonjak, dan sistem kiamat pasti memiliki banyak item luar biasa dan kuat. Namun toko mengecewakannya dengan harga item yang sangat mahal, dan buku skill peringkat SS harganya 20.000 koin, jauh di luar jangkauan. Dengan frustrasi, ia memukul bantal karena telah mengambil risiko begitu besar. Sistem kemudian mengumumkan bahwa persediaan telah diperbarui. Sebuah pengatur waktu di layar menunjukkan waktu penyegaran toko. Jam mencapai 0 dan hari baru dimulai bagi pahlawan kita. Dengan tangan disilangkan, ia memandang toko yang kembali terisi. Pemuda itu penasaran melihat apa lagi yang ditawarkan sistem. Toko kini memiliki revolver seharga 800 dan batangan emas. Ia terkejut bisa membeli senjata api. Ia terpana dengan harga batangan emas. 100 gram hanya 100 koin, lebih murah daripada roti manis. Saat itulah pemuda itu memahami logika sistem kiamat. Makanan dan air lebih berharga daripada emas di akhir dunia. Ia kemudian membeli 3 batangan, menghabiskan 300 poin. Sistem menghinanya karena tidak memilih senjata atau makanan terlebih dahulu. Lutian mengambil ponsel untuk mencari harga emas. 1 gram sekitar 620 di pasar. Ia mulai menghitung dalam pikiran. Setiap batangan emas 100 gram dan ia membeli total 3. Pemuda itu menyadari bahwa ia kini memiliki 180.000. Batangan emas di tangannya membuatnya kaya mendadak. Sorak perayaan bergema di koridor rumah sakit. Salah satu pengawal CEO mendengar suara dari kamar. Pengawal dan perawat berdiri di luar. Perintah bos hanya untuk mengawasi pemuda itu dengan ketat. Jika batangan emas itu nyata, itu berarti satu hal. Semua item lain di toko sistem juga harus nyata. Ia memutuskan untuk menguji poin stat pada fisiknya. Sistem memberikan bonus karisma untuk setiap 5 poin stamina. Peningkatan biaya 600 poin dan sistem memujinya. Menurut Ai, ia kini sedikit lebih pintar daripada babi. Perawat masuk ke kamar dengan pakaian baru untuknya. Wanita itu berkata sudah waktunya ia berganti pakaian. Ia memandang tempat tidur kosong dan tiba-tiba bingung.
Tenaga kesehatan itu tidak tahu kemana pasien pergi. Suara gugup terdengar dari kamar mandi menyuruhnya menunggu. Pemuda itu berteriak bahwa ia akan keluar dan meminta sebentar. Perawat menjadi khawatir tentang luka-lukanya. Ia berkata pemuda itu tidak boleh membasahi luka. Lutian keluar dari kamar mandi dengan handuk di tangan. Perawat melihatnya tanpa baju dan terkejut dengan fisiknya. Sistem memperingatkan bahwa zombie peringkat B telah menerobos pintu. Ia perlu menghilangkan ancaman dan stat barunya ditampilkan. Sementara itu seorang wanita kaya tiba di rumah sakit. Ia turun dari mobil mewah dan disambut beberapa dokter. Direktur rumah sakit menyambutnya dengan gugup. Ia berkata merupakan kehormatan menyambut nona besar untuk inspeksi. Wanita itu mengungkapkan bahwa ia tahu tentang urusan adiknya. Ia bukan datang untuk kunjungan biasa dan tampak mencari masalah. Ia adalah Wong Yaofu, CEO eksekutif dan kakak bos. Wanita itu memerintahkan agar dibawa ke pria yang dikirim adiknya ke sini. CEO Wong Yurang menerima panggilan mendesak. Sekretarisnya memperingatkan bahwa kakaknya sedang menuju kamar Lutian. Bos itu menginjak gas dan berteriak agar mereka membeli waktu. Ia bertanya-tanya bagaimana kakaknya memiliki begitu banyak mata-mata di mana-mana. Wanita muda itu bertekad. Ia tidak bisa membiarkan saingannya menang. Ia harus menghentikan kakaknya menemukan kotoran apapun tentang dirinya. Di rumah sakit, ketegangan meningkat setiap detik. Kakak perempuan itu hampir mencapai kamar pemuda itu. Lutian tergelincir dan jatuh di atas perawat. Ia meminta maaf, mengatakan lupa mengunci pintu kamar mandi. Sistem mengidentifikasi perawat sebagai zombie peringkat BI mulai memindai seluruh tubuh tenaga kesehatan itu. Sistem memberi selamat atas langkah beraninya. Ai kemudian memerintahkan agar ia menyerang monster yang diduga untuk membela diri. Topi perawat jatuh ke lantai akibat benturan. Protagonis memperoleh 2 poin sistem karena memberikan kerusakan. Pemuda itu benar-benar malu di lantai bersama wanita itu. Ia berkata ia tidak sengaja menginjak sesuatu sehingga mereka jatuh. Perawat berkata tidak perlu malu. Lagi pula ia yang mengganti pakaian pemuda itu saat tidak sadar. Pemuda itu menyadari bahwa sistem salah. Wanita itu bukan zombie, melainkan perawat khusus. Ia kemudian meminta pemuda itu turun darinya, namun sistem memberi selamat dan memberikan 20 poin lagi. Ia melompat mundur dengan panik, berteriak bahwa itu kecelakaan dan meminta maaf berulang kali. Perawat menggodanya, mengatakan ia tidak jujur, lalu mengancam teman kecilnya di bawah sana. Lutian panik dengan ancaman itu, dan sistem membuka fitur baru bernama Conquest Mode. Tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar, dan Ai memperingatkan tentang 2 zombie baru, peringkat A dan SS. Kedua saudari itu tiba dan melihat pemandangan tersebut. Yang lebih tua berkomentar bahwa mereka datang di saat yang buruk. Sistem memperingatkan niat agresif, dan pemuda itu bertanya-tanya apa yang diinginkan wanita peringkat SS itu. Ia berdiri dengan canggung dan menghadapi pengunjung, bertanya siapa mereka. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Wong Yafu dari grup dinasti dan mengulurkan tangan kepada pemuda itu. Ia menjabat tangan dengan canggung dan menyapa, namun memperhatikan bahwa wanita itu mengamatinya dengan intens. Sementara itu perawat memandang kartu dengan nama Laruin dan bertanya-tanya apakah ini peluang. CEO memperhatikan bahwa ia memandang perawat dan mengungkapkan bahwa adik perempuannya yang menabraknya. Wong Yao membuat proposal berbahaya, bertanya apakah ia ingin mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Pemuda itu berkata CEO salah paham, bahwa perawat yang menyelamatkannya. Sistem memperingatkan tentang serangan dan menyatakan bahwa armornya sedang rusak. Kakak CEO berkata perawat itu berbohong tentang kecelakaan. Mereka menemukan catatan perbaikan mobil, jadi ia bukan penyelamat. Wanita itu meraih tangannya, namun ia mencoba melawan. Ia teringat janji yang dibuat kepada perawat, dan poin kesehatannya mulai turun. Tangannya sakit karena cengkeraman wanita itu. Ai memperingatkan bahwa jika kesehatan mencapai 0, permainan akan berakhir selamanya. Wanita kuat itu memandangnya dengan jijik. Ia bertanya apa yang diberikan perawat agar ia diam dan membelanya. Ia mengancam bahwa lebih baik ia mengatakan segalanya. Jika menjadi musuhnya, segalanya akan sangat buruk baginya. Wong Yao mengubah taktik dan mendekat kepadanya. Ia berkata jika membantu, mereka akan menjadi teman, dan ia memperlakukan teman dengan baik. Adiknya mengeluarkan ponsel, siap mentransfer uang. Wanita berkacamata itu meminta nomor rekening atau metode pembayaran apapun. Lutian marah dengan tawaran wanita itu. Ia bertanya apakah wanita itu mengira bisa membeli segalanya dan semua orang dengan uangnya. Pemuda itu berteriak kesakitan dan marah, air mata mengalir. Ia berkata bahkan tikus yang terpojok akan menggigit dan menyuruh wanita itu melepaskannya. CEO hanya tersenyum sinis atas reaksinya. Ia mencibir, mengatakan pemuda itu bahkan tidak bisa melepaskan diri, namun ingin menggigit seseorang.
Ia menantang agar mencoba melarikan diri jika mampu. Wanita itu menyebutnya lemah, yang hanya membuatnya semakin marah. Sistem memberikan misi baru kepada pemuda itu. Ai menyatakan bahwa zombie peringkat SS memandang rendah dirinya, jadi ia perlu membuktikan diri dan mengintimidasinya. Ia berteriak bahwa ia bukan lemah, dan sebuah gitar emas muncul. Sistem memberi selamat karena telah menakuti keduanya dan memberikan lebih banyak poin. Perawat berlari di koridor namun terlambat tiba. Ia melihat dua penjaga keamanan tergeletak dengan celana terbuka dan pemuda itu berdiri di atas mereka. Perawat berpikir khawatir bahwa ia tidak boleh membiarkan Wong Yao mengetahui apapun tentang dirinya. Ia masuk ke kamar dan bertanya di mana wanita itu, lalu ingin tahu apakah ia telah mengatakan apapun. Pemuda itu berteriak bahwa ia telah melakukan segalanya untuk menutupi kejahatannya, membuat wanita itu bingung. Di dalam mobil, CEO dan kakaknya melaju pergi sementara wanita kuat itu mengutuk pemuda itu dalam pikirannya. Adiknya bertanya apakah mereka harus mengawasi Lutian, namun bos marah. Ia memerintahkan untuk mengawasi pemuda itu dan perawat, berjanji akan mempermalukan mereka di jamuan makan malam ayah mereka. Perawat tertawa terbahak-bahak atas situasi itu dan pemuda itu menyuruhnya punya sopan santun. Ia berkata pemuda itu tidak tahu bahwa ia baru saja menakuti monster. Adiknya telah menjadi binatang buas sejak kecil. 2 tahun lalu ayah mereka menyerahkan kendali perusahaan kepadanya dan ia meningkatkan keuntungan secara besar-besaran. Ditambah lagi wanita itu juara tinju yang bisa saja ke Olimpiade. Pemuda itu memahami mengapa resistensinya sangat tinggi dan memikirkan untuk menambahkan poin ke stat itu. Wanita itu memperhatikan wajahnya sembuh dalam semalam dan mencubit pipinya dengan penasaran. Ia menyebutkan kulitnya juga membaik dan bertanya obat apa yang digunakan. Perawat menjadi serius dan berkata seluruh auranya telah berubah, lalu mempertanyakan identitasnya. Ia kesal dan berkata ia bukan mainan, menyuruh wanita itu pergi dengan permainan kecilnya. Wanita itu bertanya apakah ia ingin kompensasi, namun pemuda itu berkata ia akan pergi dan tidak menginginkan apapun. Ia berkata sudah menyelidiki kehidupannya, jadi tahu ia menganggur dan bangkrut. Pemuda itu berpikir bahwa dengan sistem, ia tidak perlu khawatir dan menyuruh wanita itu mengurus urusannya sendiri. Wanita itu menawarkan pekerjaan penuh waktu jika ia menerima satu syarat misterius. Saat itu sistem menunjukkan bilah kemajuan baru dengan hati di samping statusnya. Ia menyadari telah membuka conquest mode setelah berinteraksi dengan perawat lain sebelumnya. Wanita kaya itu mengira ia menatapnya. Namun pemuda itu berpikir wanita itu salah paham. Ia membandingkan bilah-bilah itu dan melihat bahwa wanita kuat itu juga memiliki sedikit favorabilitas. Pemuda itu membayangkan bahwa jika bilah terisi penuh, wanita itu akan menjadi sangat penyayang kepadanya. Ia tersipu memikirkan syarat conquest, namun memutuskan perlu mengujinya. Wanita itu menjelaskan bahwa adiknya tidak akan menyerah dan jamuan makan malam ayah mereka semakin dekat. Syaratnya adalah pemuda itu harus tinggal bersamanya hingga setelah pesta untuk menghindari masalah. Ia berkata pemuda itu akan tinggal di tempatnya selama beberapa hari dan menjanjikan kompensasi besar. Setibanya di sana, ia terkejut dengan apartemen mewah dan memikirkan biaya hidup di sana. Wanita itu berkata segalanya sudah siap untuknya dan ia bahkan memiliki asisten. Ia bertanya mengapa ia tidak mau tinggal di sana dan apa yang dipikirkannya, membuatnya bingung. Ia berpikir rencana imbalannya gagal, namun seorang asisten masuk dengan berita mendesak. Sistem memperingatkan bahwa zombie peringkat A sedang mendekat. Saat asisten berbicara tentang miser di teluk, wanita berambut pirang tampak lelah dan sistem bertanya apakah ia ingin menaklukkan zombie peringkat A ini. Wanita kaya itu tersenyum atas berita itu dan pemuda itu bertanya-tanya apakah sistem ingin ia menaklukkan semua orang. Ia berkata kesepakatan mereka kini resmi dan asisten pirang mengangguk kepada pemuda itu. Wanita itu menggodanya dengan menyentuh dagunya dan memperingatkan agar tidak berpikir untuk kabur. Ia tetap malu, dan wanita itu berpikir dalam hati bahwa lulusan baru begitu mudah ditangani. Wanita kaya itu berpikir ia tiba-tiba menjadi lebih tinggi, dan pemuda itu tersinggung dengan komentar itu. Mereka tiba di lokasi lain, dan seorang pria terhormat menganalisis benda giok dengan kaca pembesar khusus. Penilai menjamin bahwa barang itu asli dan pernah dijual oleh ayah wanita itu di masa lalu. Asisten berterima kasih kepada Nona atas harta itu, namun ia memotong dan menyuruh semua menunggu. Penjual dengan kipas berkata harga naik dan menuntut tambahan 5 juta untuk barang langka itu. Asisten pirang marah dengan perubahan itu, namun wanita kaya berkata tidak masalah. Bos menerima harga itu, namun menuntut agar barang itu hanya dijual kepada grupnya. Penjual memberikan batas waktu 1 hari untuk pembayaran lalu pergi dari apartemen. Pria tua itu berpikir harga terlalu tinggi, namun ia mengingatkan bahwa barang itu sangat penting bagi ayahnya. Wanita kaya menyuruh asistennya menjual mobil-mobilnya untuk mendapatkan uang dan wanita pirang itu menurut. Ia tersenyum percaya diri.
Yang terpenting adalah kebahagiaan dan ia ingin membuat ayahnya senang dengan hadiah itu. Adegan berganti ke malam dan pemuda itu kembali di gedung aman setelah negosiasi. Ia memandang statnya dan terkejut. Ia tidak ingat meningkatkan karisma dan konstitusi. Sistem menjelaskan bahwa untuk setiap 5 poin stamina, ia mendapatkan 1 poin konstitusi dan 1 poin karisma sebagai bonus. Pemuda itu merasa lebih kuat dan percaya diri, menyadari bahwa berinvestasi di stamina adalah pilihan tepat. Saat itu toko sistem diperbarui, namun ia memperhatikan hanya 3 item yang tersedia untuk dibeli. Item-item itu adalah gulungan teleport, buku skill, dan perban, namun harganya sangat tinggi. Sistem menunjukkan poin yang diperoleh karena bertahan dari serangan zombie dan berinteraksi dengan para wanita. Ia duduk dan memutuskan untuk menyimpan poin guna membeli buku skill di masa depan. Pemuda itu mulai bertanya-tanya apakah ada cara lebih cepat dan efisien untuk mendapatkan lebih banyak poin sistem. Ia teringat telah membuka mode baru, jadi mulai menavigasi layar mengambang sistem. Ia melihat 3 mode permainan, dan yang baru tentang menangkap dan menjinakkan zombie untuk meningkatkan favorabilitas. Ia mulai membayangkan seperti apa mode baru itu, namun pikirannya cukup aneh dan berani. Pemuda itu tersadar dari fantasinya dengan malu dan menyadari idenya agak kacau. Tiba-tiba ponselnya berdering dan ia tersentak karena sudah sangat larut malam. Pemuda itu memandang layar dan melihat pesan dari perawat yang merawatnya di rumah sakit. Ia bertanya apakah pemuda itu baik-baik saja dan mengundangnya untuk nongkrong. Namun pemuda itu curiga itu penipuan. Ia menolak, jadi perawat bersikeras, memintanya datang menghibur teman yang baru saja dibuang oleh bajingan. Pemuda itu teringat bahwa ia tidak bisa keluar karena 2 penjaga keamanan mengawasi lobi gedung. Kemudian wanita itu mengirimkan foto bersama teman-teman cantiknya untuk meyakinkannya agar ikut keluar bersama mereka. Ia merasa sangat tergoda dan memutuskan bahwa ia akan bertemu para zombie peringkat B ini apapun yang terjadi. Pahlawan kita menggenggam ponselnya erat-erat, tekadnya untuk keluar dari gedung semakin kuat. Ia melemparkan diri ke sofa dengan frustrasi karena staminanya belum cukup tinggi untuk melewati para penjaga. Kemudian ia mendapat ide dan menghabiskan 600 poin untuk meningkatkan karismanya sebesar 30. Adegan beralih ke lobi gedung tempat para resepsionis sedang bertugas shift malam. Salah satu dari mereka khawatir tentang para penjaga, namun yang lain menyatakan bahwa itu perintah dari Bos Wong. Pemuda itu berjalan melewati para penjaga keamanan dengan menyamar sebagai pengantar barang, dan mereka bahkan tidak mengenalinya. Ia melepaskan penyamaran, memperlihatkan sosok pria yang sangat tampan, dan salah satu resepsionis memperhatikannya. Para wanita terkesan dengan ketampanannya dan mengira ia adalah penghuni baru di gedung tersebut. Pahlawan kita, yang kini tampak rapi dan menawan, bertemu kembali dengan 2 penjaga keamanan yang sebelumnya menghalanginya. Salah satu penjaga mendekatkan wajahnya, namun pemuda itu tidak gentar menghadapi intimidasi tersebut. Para penjaga hanya terbatuk dan berjalan pergi, sehingga membuka jalan bagi pahlawan kita. Para penjaga keamanan memutuskan untuk pergi minum dan makan camilan, meninggalkan pos mereka. Pemuda itu akhirnya berhasil keluar dan tiba di restoran tempat para gadis sedang menunggu. Sementara itu perawat dan teman-temannya sudah berada di bar, minum dan bersenang-senang. Salah satu teman bertanya mengapa ia mengundang pemuda itu karena sebelumnya ia mengatakan bahwa pemuda itu tidak begitu tampan. Perawat menjawab bahwa pemuda itu memiliki daya tarik kekonyolan yang lucu dan mungkin menarik. Pahlawan kita tiba di meja mereka dan memanggil perawat, sehingga mengejutkan para wanita tersebut. Ia meminta maaf karena terlambat dan muncul misi sistem baru di depannya. Peringatan menyatakan bahwa zombie peringkat B sedang menyerang dadanya, namun itu hanya metafora. Kedua teman perawat meraihnya dan memuji otot-ototnya, dan sistem kembali memberi peringatan. Perawat mengamatinya dan tiba-tiba merasa ingin memiliki pemuda itu untuk dirinya sendiri. Perawat berpikir bahwa pemuda itu semakin tampan dan ingin melahapnya. Ia tersenyum canggung karena belum pernah berada dalam situasi seperti ini. Ia menyadari bahwa sistem akan memberikan imbalan terus-menerus di tempat ramai, sehingga ia memperoleh poin hanya dengan dikelilingi para zombie. Salah satu teman memuji kemampuannya menahan minuman dengan baik. Ia mengajak pemuda itu untuk minum lebih banyak di bar lain setelah mereka pergi. Tiba-tiba sebuah lengan bertato menampar botol besar ke atas meja mereka. Seorang pria bertanya apakah itu saja yang mereka minum. Sistem mengklasifikasikannya sebagai zombie peringkat C. Pria itu menyatakan bahwa ada 3 orang dari mereka dan ingin bergabung di meja para gadis. Teman perawat langsung menolak tawaran tersebut. Ia berkata tidak mengenal mereka dan sudah cukup dengan teman yang ada. Si pengganggu mengabaikan wanita itu dan mengajak pahlawan kita minum bersama mereka. Ia berkata 1 toast saja bisa membuat mereka menjadi sahabat lama. Perawat mencibir kepada pria itu dan bertanya apakah ia gangster yang sudah ketinggalan zaman. Pria itu kesal dengan ejekan tersebut. Pahlawan kita menyadari bahwa pria bertato itu hampir meledak.
Ia berusaha menenangkan situasi dan menawarkan toast kepada pria itu. Perawat memandangnya dengan penuh kekaguman. Melihat bayangannya di mata perawat, ia berpikir betapa bertanggung jawabnya pria itu. Si kasar menampar minuman tersebut hingga terlempar ke arah perawat. Sistem memperingatkan tentang serangan dari zombie peringkat C. Dengan marah, wanita itu menampar meja dan menatap tajam pria tersebut. Ia mengancam akan memanggil polisi jika mereka terus mengganggu. Si penyerang berteriak bahwa wanita itu adalah yang paling cerewet di kelompok tersebut. Ia kemudian mengangkat tangan untuk menampar gadis itu dalam kemarahan. Namun sebelum tangannya menyentuh wajah perawat, pahlawan kita bertindak cepat. Ia meraih pergelangan tangan pria itu dan berteriak agar berhenti. Sistem memberitahu bahwa ia telah menangkap zombie dan memperoleh 10 poin. Pemuda itu menyuruh pria itu untuk tidak pernah lagi melakukan kekerasan terhadap perempuan. Si penyerang marah dan bertanya apakah pemuda itu ingin mati. Teman perawat berpikir bahwa pemuda itu sangat tampan dan berani. Teman-teman si pengganggu muncul untuk mendukung rekannya. Salah satunya adalah zombie peringkat B dan yang lain peringkat C. Pahlawan kita meremas pergelangan tangan pria itu dengan kuat. Ia berpikir bisa menggunakan koin sistem untuk meningkatkan staminanya. Ia fokus. Ini adalah pertarungan nyata pertamanya. Konstitusinya mungkin tinggi, namun ia belum pernah terlibat perkelahian sebelumnya. Pertarungan pecah dan semua orang di bar panik. Seseorang berteriak agar memanggil polisi sementara suara pukulan bergema. Pemuda itu menggunakan botol untuk mengalahkan ketiga penyerang tersebut. Sistem memberi imbalan karena mengalahkan zombie peringkat B dan C. Setelah kekacauan reda, polisi akhirnya tiba di lokasi. Lampu mobil patroli berkedip di depan bar. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Kelompok itu menunggu di luar hingga proses selesai. Pahlawan kita menangis haru karena berhasil memenangkan pertarungan. Ia bangga telah melindungi para gadis dari para pengganggu. Para wanita memuji keberaniannya dan bertanya apakah ia berlatih. Pemuda itu malu-malu menjawab bahwa ia hanya sering berolahraga. Kedua teman perawat membuat alasan untuk pergi. Mereka meninggalkan pahlawan kita sendirian bersama zombie peringkat B. Perawat bertanya apakah ia telah tertipu oleh kebohongannya. Ia menyatakan bahwa ia hanya membuat cerita itu agar bisa nongkrong bersamanya. Ia melihat luka di wajah pemuda itu dan menjadi khawatir. Sistem memperingatkan bahwa zombie peringkat B menunjukkan ketertarikan. Wanita itu mengingatkan bahwa ia perawat dan bisa merawat luka tersebut. Ia berkata pemuda itu tidak perlu ke rumah sakit untuk mengobati luka. Ia mengundang pemuda itu ke apartemennya yang dekat. Sistem mengaktifkan misi untuk menjelajahi sarang zombie. Perawat menggodanya dan bertanya apakah ia takut. Ia mengundang pemuda itu dengan cara yang sangat berani. Pemuda itu menerima dan pergi ke apartemen perawat. Pahlawan kita merasa gugup. Ini adalah pertama kalinya ia berada di kamar seorang gadis. Perawat menyuruhnya agar tidak terlalu formal dan menyatakan bahwa tempatnya berantakan. Ia menjawab bahwa apartemennya juga sama. Wanita itu menyarankan agar mereka tinggal bersama untuk menghemat sewa. Pemuda itu benar-benar terkejut dengan usulan tersebut. Saat itu ia menyadari bahwa ia duduk di atas sepotong pakaian dalam milik perawat. Pahlawan kita menjadi merah padam dan tidak tahu harus berbuat apa. Zombie itu berkata bahwa ia hanya bercanda tentang tinggal bersama. Ia menyatakan tidak ingin tinggal dengan pria secepat itu. Perawat mendekat untuk merawat lukanya. Ia duduk di pangkuan pemuda itu untuk mendisinfeksi luka. Sistem mengeluarkan peringatan bahaya maksimum bagi pahlawan kita. Zombie itu sedang menekannya dan ia perlu menyerang sekarang. Pemuda itu lumpuh karena kedekatan perawat. Ia berpikir perawat terlalu dekat, namun seolah tidak mampu bereaksi.